Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saham yang cukup menarik karena beberapa saham tersebut hari ini mengalami technical rebound ya. Jadi di sini nanti saya akan menganalisis saham di sektor peternakan, di antaranya ada Cepin, Java, Main, WMUU. Kemudian berikutnya saham di sektor konstruksi. Di sini ada Wika, PTPP, Adi, Waskita. Kemudian berikutnya saham di sektor properti, yaitu ada BSDE, CTRA, Pakuwon, Asri, BES, dan ADJP. Ya, sebelum membahas saham-saham tersebut, saya akan mereview seperti biasa, yaitu IHSG. Jadi, IHSG hari ini ditutup menguat tipis ya. IHSG hari ini ditutup di level 6.998 atau naik 13 poin, 0,19%. Jadi sepanjang perdagangan di sesi 1 hari ini di tanggal 23 Juni 2022 itu tadi IHSG turun terus ya, bahkan ngedrop hampir 1%. Karena memang hari ini itu ada pengumuman penting yaitu mengenai kenaikan suku bunga acuan atau BI rate yang ada di Indonesia. Karena kita tahu kemarin di Amerika itu sudah menaikkan suku bunga jadi 1,75% dan itu direspon negatif oleh investor asing seperti itu. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri kita tahu inflasi di Indonesia ini masih lebih bagus ya dibanding dengan negara-negara maju di dunia, di Eropa maupun di Amerika. Karena di Amerika atau di US itu inflasinya udah mencapai 8%, otomatis suku bunga acuan harus dinaikkan untuk menekan inflasi. Sedangkan di Indonesia sendiri itu inflasi inti masih di bawah 3%. Dan pada saat tadi keputusan Bank Indonesia jam 2 siang itu menyatakan bahwasannya suku bunga acuan akan ditahan di level 3,5% karena inflasi kita di Indonesia berada di bawah 3% dan inflasi kita termasuk 5 besar terendah di dunia seperti itu. Jadi sebetulnya ekonomi kita masih kuat ya, seperti itu ya. Dan hal ini direspon positif oleh beberapa saham, terutama di sektor konstruksi, kemudian di sektor properti juga. Karena dengan ditahannya suku bunga, otomatis suku bunga kredit juga akan bertahan. Karena kalau semisal nanti dinaikkan suku bunga acuan yang ada di Bank Indonesia, otomatis rata-rata di Indonesia suku bunga acuan terutama di kredit akan naik. Ketika di kredit akan naik, maka saham-saham yang berbasis eh, perbankan atau mungkin saham-saham yang memiliki hutang yang besar termasuk konstruksi kemudian properti kan rata-rata dibiayai oleh biaya ini ya pemerintah sama biaya developer sendiri dan itu sangat sensitif oleh suku bunga dan hari ini rata-rata saham di sektor konstruksi dan beberapa di saham properti mengalami rebound atau kenaikan. Oke ya, kalau dilihat IHSG hari ini rata-rata mengalami naik turun ya. Ada yang naik, ada yang turun di sini. Ya, karena kita tahu IHSG posisinya masih sideways ya. Sekarang kita cek dulu IHSG-nya. Nah, di sini IHSG hari ini tadi mengetes low-nya di 6.920, masih berada di dekat support. Eh, Alhamdulillahnya dia berhasil tutup positif dan sedikit menyentuh level psikologis 7.000 dan semoga besok Jumat IHSG bisa naik di level atau di atas psikologis 7.000 kembali. Dan sekarang posisinya IHSG berada di level moving average MA5 candlestick berbentuk hammer. Nah, biasanya kalau ada candlestick seperti ini besoknya harga akan naik seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sisi MACD-nya di sini masih fase distribusi ya, masih fase distribusi. eh, Terlihat bentuknya masih lembah warna biru
Kalau seperti ini udah fase akumulasi ya. Jadi ini kita nunggu sampai dia naik ke atas lagi seperti ini. Kemudian kalau dilihat dari sisi stokastiknya masih menunjukkan kenaikan. Jadi masih ada potensi menunjukkan kenaikan dengan target paling nggak di dekat 80% ini sudah menunjukkan jenuh beli seperti itu. Nah, ini untuk IHSG mungkin akan ngetes di 7055 ya ke moving average MA20. Dan ini mengenai prediksi IHSG. Dan ke depan IHSG masih dalam fase konsolidasi atau sideways, volatilitas masih akan tinggi. Jadi saya saranin teman-teman yang mungkin trader-trader di luar, mungkin cocoknya di sini teman-teman lebih ke scalping aja ya atau day trading. Jadi kalau ada cuan, saya saranin untuk bungkus karena IHSG masih rawan sih kalau misalnya kita mau simpan atau buy hold. Oke ya, itu mengenai review tentang IHSG. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke saham-saham yang akan kita analisis malam hari ini. Yang pertama adalah sektor pakan ternak ya. Nah, di sini ada Cepin ya. Cepin ini salah satu blue chip juga dan merupakan saham yang leading di sektornya yaitu sektor pakan ternak. Dan kita lihat di sini Cepin sudah mengalami fase reversal ya. Jadi di sini kalau kita lihat ini sempat downtrend. Kalau kita tarik garis di sini dia sempat downtrend ya, sempat downtrend. Nah, kemudian ini bottomnya di bulan Mei tanggal 10 di 4.800. Kalau kita tarik garis supportnya, kita tarik garis resisten terdekatnya, ini udah jebol. Jadi ini udah breakout ya. Jadi breakoutnya kemarin kemarin tanggal 22 bulan Juni ini resist tertingginya di sekitar 5.425. Ini udah breakout ya. Namun kalau saya lihat di sini udah menjauh di atas MA5. Ini ya, ini udah menjauh di atas MA5 dan udah mengalami kenaikan 4 hari atau forward shoulder. Kan pola candlestick seperti ini biasanya masih akan bullish, tetapi sudah menunjukkan overbought ya, udah jenuh beli ya di sini secara stokastik. Dan ini secara MACD dia masih fase akumulasi, jadi aman. Jadi aman ya, teman-teman kalau semisal sudah punya Cepin di harga bawah di sini, better saran saya di take profit dulu, karena udah menjauh di atas MA5. Nah, untuk penurunan atau koreksi terdekat kemungkinan di sekitar ini ya, 5.425 ya. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya mau ambil posisi swing boleh karena di sini udah selesai ya. Kalau saya lihat fase downtrendnya untuk Cepin ini udah selesai secara daily udah selesai. Dan kalau dilihat secara tren weekly-nya dia sudah menunjukkan fase akumulasi dan ini bagus. Ini bagus ya. Jadi teman-teman sekali lagi yang suka main swing itu lihat secara weekly. Kalau MACD-nya udah ada satu garis seperti ini, berarti kita boleh simpan. Ya, kita boleh hold selama mungkin, selama posisinya MACD-nya masih histogramnya masih positif atau fase akumulasi atau naik gunung. Bahasanya seperti itu. Nah, tapi kalau semisal teman-teman yang berencana swing untuk Cepin, ini posisi sekarang agak telat, jadi mending better tunggu koreksi dulu sekitar ini ya, dekat support 5.425, teman-teman bisa ambil untuk posisi swing. Oke, itu mengenai Cepin. Selanjutnya untuk bandarmologi Cepin, kita lihat terlihat saham ini banyak diakumulasi oleh AK ya, ini juga asing juga. DX ini bahan sekuritas BUMN juga, CS juga asing. Terus kemudian OD ini ada BRI dan Reksa Sekuritas. Nah, ini juga sekuritas lumayan gede BUMN diakumulasi. Nah, namun di sini kalau di total beberapa asing juga ada yang buang. Ini BK, kemudian ini U juga buang. Nah, ini totalnya kalau kita lihat net sell-nya ada 32 miliar ya. Ada 32 miliar. Nah, namun kalau kita lihat di sini
sempat asing akumulasi ya, tanggal 16, ini 16 miliar, 3 miliar, 7 miliar. Nah ini sebetulnya ya ini kalau saya lihat sih sudah mulai harusnya ada profit taking wajar ya di sini. Jadi sejalan dengan teknikalnya, posnya udah tinggi karena udah breakout, harusnya ini ada potensi profit taking wajar. Oke, itu untuk Cepin. Selanjutnya kita analisa mengenai Jamfa. Jamfa ini juga polanya mirip kayak Cepin, cuman ini di resist ya posisinya. Ini resistnya untuk Jamfa di high-nya 1515. Hari ini tertingginya pas juga di resist 1515. Berarti tepat di resist ya. Jadi hari ini dia kepentok resist atau kena resist, nggak tembus atau nggak breakout. Ya, ini kalau saya gambar mengenai support resistennya seperti ini. Artinya ini kita lihat besok nih. Besok kalau hari Jumat besok Jamfa bisa breakout di 1515, berarti dia akan bergerak potensinya ke 1550. Ini teman-teman kalau mau day trading atau scalping cari cuan 1-3% bisa dapat nih besok. Itu ya. Tapi kalau besok nggak break di 1515, better mending di take profit dulu aja ya. Kita take profit dulu, tunggu lagi di sekitar MA20 daily di sini ya. 1430. Nah, kita bisa buy on support di dekat itu untuk Jamfa. Kemudian kalau dari sisi MACD-nya ini juga masih fase akumulasi, jadi aman ya. Untuk kita trading aman karena fasenya akumulasi. Terus kalau dilihat dari bandarmologinya Jamfa, kita lihat ya, ini DX juga sama sebetulnya polanya kayak dicepin, DX juga akumulasi, AK juga motornya di sini, kemudian ada CS, ada KZ, ada YP. Nah, ini beda ya dengan cepin kalau yang Java asingnya melakukan net buy di sini. Jadi lebih positif. Oke ya. Berikutnya Malindo Fat Mill. Ini juga sama, mirip kayak Java juga polanya. Cuman ini sama juga di resist. Ini resistnya kalau kita lihat di 640. Nah, sore hari ini dia tutup di pas di resist 640. Nah, otomatis dia belum breakout. Tapi biasanya kalau seperti ini besok dia koreksi ya. Karena tutupnya pas di resist. Tapi ya kita lihat aja besok. Oke ya, karena ini harganya 600 perak, teman-teman kalau mau scalping sebetulnya 10 10 poin atau 2 tick aja buang udah lumayan sih, dapatnya udah 2% gitu loh. Oke ya. Terus mengenai bandarmologinya untuk main main di sini lebih netral sih, nggak begitu diakumulasi oleh asing. Nah, jadi pemainnya ya lokal aja sih. Di sini ada YP, Mira Aset dari sekuritas kita, ada PD, ada MG di sini. Jadi polanya beda ya, Jamfa sama Cepin. Kalau Jamfa sama Cepin itu motornya AK sama DX kalau nggak salah tadi ya. Ini MG di sini ada YP, ada PD. Jadi di sini rata-rata broker-broker atau sekuritas lokal. Oke ya, itu mengenai main. Berikutnya kita lihat WMUU. Nah, kalau WMUU ini dia udah kepentok resist kemarin, teman-teman ya. Ini udah kepentok resist di sini. Nah, hari ini koreksi kemarin dan hari ini koreksi nih. Ini sudah berada di MA20 daily ya, di atas MA5. Nah, kalau kayak gini biasanya kalau kita mau buy on spot boleh nih. Ya, buy on spot boleh nih. Kita boleh beli di sini dengan resiko kalau misal dia turun. Nah, risikonya kalau dia turun paling di dekat 135 ya. Jadi teman-teman bisa buy bertahap di sini atau sekalian tunggu aja dekat 135, 136, 137 teman-teman bisa buy ya gitu untuk WMUU. Oke ya, itu mengenai sektor pakan ternak. Berikutnya kita analisis di sektor konstruksi. Nah, ini Wika. Hari ini pergerakannya cukup menarik.
cukup menarik kita lihat karena secara MACD secara daily dia sudah menunjukkan fase akumulasi. Ini sudah golden cross. Kemudian stokastiknya sudah melanjutkan penguatan ya, ini naik ke atas. Nah, ini juga sebetulnya udah selesai fase downtrendnya. Ini sudah masuk fase sideways atau konsolidasi dengan bottom atau support di 12 maaf di tanggal 12 bulan Mei ini di 895. Ya, ini kalau saya tarik supportnya di sini, resistnya di sini. Oke ya. Dan ini masih ada ruang penguatan, harusnya besok Jumat masih bisa naik. Ini resistnya ke arah 1005 ya. Nah, 1005. Jadi kemungkinan besok Jumat prediksinya Wika ini masih ada potensi naik paling nggak ke 990 sampai 1000. Jadi kurang lebih antara 4 sampai 5% lah kita bisa take profit di situ. Dan hari ini volumenya juga lumayan ya, volumenya lumayan. Oke, kita lihat secara bandarmologinya Wika. Hari ini CS ya yang akumulasi. Terlihat di sini CS nggak ada sell sama sekali, dia akumulasi 28.000 lot. Kemudian ada AK, kemudian ada ZP, ada RX, ada IF, kemudian lokalnya ada YP. YP ya di sini ya. Kalau dilihat sih saya lihat motor penggeraknya di sini CS. CS sama AK. Sebetulnya konstruksi ini rata-rata dari dulu saya lihat AK sama BK ya yang sering, tapi mereka broker asing tapi tiktokan sih. Kalau CS biasanya suka nyimpen. CS, RX, ZP ini biasanya suka nyimpen. Dan terlihat hari ini untuk Wika dia net buy ini ya, asing melakukan net buy. Totalnya kalau secara volume ya adalah selisihnya 11.000 lot. Di sini net buy. Ya nggak banyak, tapi udah poin positif sih. Selama ini kalau kita lihat sejak tanggal 9 rata-rata asing net sell. Oke ya, itu untuk Wika. Kemudian untuk PTPP, PTPP, PTPP mirip ya sama dengan Wika. Dan ternyata hari ini sama badarnya di closing di 950 sama dengan eh, Wika ya. Jadi PTWP di closing di 950 sama dengan Wika. Kayaknya sih skenario-nya memang sama sih. Nah, ini kalau kita lihat ini resistnya di 990 ya. Jadi kalau teman-teman besok ngambil better langsung aja ngambil HK 955, toleransi sampai 935 ya. Jadi boleh ambil sekitar 935 sampai 955 atau 960 mungkin maksimal, dan kita bisa jual di 985 atau 990 karena ini udah di resist. Tapi kalau jebol potensinya ya bisa ke sini. Nah, ke sini. Ya, dan ini untuk konstruksi kalau saya rasa sih udah sideways di bawah ya, di bottom. Biasanya kalau pola-pola seperti ini pola uptrend ya, karena udah dibanting jauh nih, udah dibanting jauh. Dan momentum ini juga seiring dengan ditahannya suku bunga acuan atau BI rate. Jadi menurut saya di sektor konstruksi ini masih positif. Kemudian berikutnya ada ADI. ADI volumenya lumayan bagus ya hari ini. Bahkan kenaikannya mencapai 8%. Grafiknya lebih baik daripada Wika dan PTPP ya. Kita lihat di sini resistnya di 790. Dan hari ini sama juga si Adi ini di closing di resist ya. Jadi sebetulnya si Bandar ini udah penuh perhitungan di sini. Nah ini kalau besok openingnya dia langsung lompat, ya potensinya ke sini 830, ya 45% dapat lah. Itu ya. Volumenya cakep. Ini stokastiknya masih ke atas. Kemudian secara bandarmologi Adi lagi-lagi CS akumulasi ya. Jadi CS ini sama kayak PTPP dan Wika, akumulasinya lumayan gede. Nah, di sini ada net buy 2 miliar. Terus ada RX, ada BK, ada AK. Ya kan bener, BK sama AK ini nggak bisa pisah kalau masuk ke konstruksi. Itu ya.
Oke, terus kalau YP Mira Aset ya mereka nettingan lah. Maklum kita broker retail. Oke, berikutnya Waskita ya. Waskita. Waskita ini sudah mau selesai nih. Ini kan kemarin distribusi, ini mau golden cross ke atas. Ini kalau nanti golden cross ada tanda panahnya seperti ini, besok cakep nih. Ya, ini juga stokastiknya masih ke atas lagi. Terus ini dari sisi ini dia posisinya masih di ini di MA20 daily ya. Ini. Ini masih di bawah sih. Nah, ini ada potensi untuk menguat ke 580. Resistnya di sini. Nah, ini 580 untuk resist. Oke, was kita mungkin itu aja. Berikutnya kita masuk ke sektor properti ya. Properti di sini ada BSDE. Nah, BSDE. Kita lihat ini masih fase distribusi, tapi ini udah mulai mengecil ya. Mungkin besok Jumat atau Senin dia golden cross di sini. Kalau Jumatnya naik. Nah, terus kemudian ini masih sangat rendah di stokastiknya ini ya. Jadi ini ruang penguatannya harusnya masih lebar. Terus kemudian ini juga udah selesai downtrendnya ya. Ini support kuat, support kuat, support kuat 880, 80, 80. Dan ini terlihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini semua posisinya nggak jebol ke bawah lagi ya. Ini menandakan sideways. Dan pola seperti ini bisa kita ini ya ikuti buat yang suka scalping karena mudah ditebak arahnya harganya kemana. Dan ini potensinya akan bergerak ke sini ke nyoba coba bergerak di MA20 daily 920 untuk resist terdekat. Kalau semisal bisa ketembus targetnya ke sini 950 ya, targetnya sekitar 950. Oke, kita lihat secara bandarmologi BSDE. Nah, kalau BSDE ini diakumulasi oleh Sinarmas ya. Ini nggak ada Sinarmas hari ini jual diakumulasi. Kemudian ada RX, ada SQ, ada AZ. Nah, cuman yang paling banyak mencolok kelihatannya nih DH ini motornya. Oke, kemudian kalau dilihat dari secara valuasi, sebetulnya murah loh BSDE ini karena PBV-nya 0,6. Saran saya teman-teman kalau beli saham itu PBV antara 0,1 sampai 0,9. Itu murah untuk invest gitu ya. Dan BSD ini termasuk leadingnya di sektor properti. Berikutnya ada CTRA. CTRA ini kemarin dia sempat breakout ya. Sorry, maksud saya breakdown. Jadi tembus support di sini. CTRA tembus support di sini ya. Kemudian kemarin tembus lagi supportnya. Kemarin tembus lagi, ini support, ini support. Nah, terus ini ada paling bawah di 815. Kemarin low-nya 820. Ya. Terus hari ini kalau dilihat, kemarin dia nggak tembus di bawah 820. Berarti jauh lebih baik. Terus kemudian hari ini low-nya 830 juga, nggak tembus di bawah 820. Berarti sebetulnya dia nggak bikin new low atau nggak bikin harga terendah baru. Dan itu signal bagus untuk suatu saham kalau dia fasenya downtrend kemudian dia udah nggak bentuk harga terendah baru berarti biasanya ada technical rebound nantinya. Dan di sini juga masih di bawah MA5 ya. Nah, targetnya biasanya saham itu akan bergerak di atas MA5 sampai MA20 di sini. Jadi sebetulnya CTRA ini ada potensi ruang penguatan. Oke, namun kalau dilihat dari sisi MACD-nya masih fase distribusi, terus kemudian secara stokastik atau momentum dia masih bergerak rendah ya ini. Tapi sudah ada sinyal buy di sini, ada tanda panahnya. Nah, oke ya, itu untuk CTRA. Kita lihat bandarmologinya CTRA. Kalau dilihat di sini ada ZP.
Di sini ada ZP akumulasi 79.000 lot dan dia jual 10.000 lot. Kemudian ada kaset ya. Kayaknya kaset di sini dia nggak jual. Ini dia pure akumulasi. Sorry maaf. Di sini ternyata KZ melakukan penjualan gede-gedean. Jadi untuk CTRA ini asing melakukan net sale 14 miliar. Yang buang adalah KZ sama BK. Nah, ini bandarnya sih. KZ sama BK. Cuman sudah mau dilawan sama ZP. Ya, itu untuk CTRA. Berikutnya Asri ya. Asri. Asri ini grafiknya ya agak agak jelek sih. Grafiknya agak jelek karena ini sinyalnya candlesticknya merah atau sinyalnya turun dan dia di atas di bawah MA 20 daily. Kemudian di sini masih fase distribusi ya. Ini MACD-nya. Terus ini sudah mau nekuk turun. Untuk Asri, saran saya mungkin buat teman-teman yang scalping atau day trading ataupun teman-teman yang nge-swing, wait and see dulu aja untuk Asri. Terus berikutnya eh Pakuwon ya. Pakuwon. Kita lihat chartnya dulu Pakuwon. Nah, Pakuwon ini sebetulnya dia kemarin sempat polanya uptrend ya. Dia leading nih di sektor properti lainnya, dia lainnya belum uptrend, dia udah uptrend sendiri. Cuman 1 bulan terakhir ini dia kelihatan konsolidasi sih di sini. Terlihat. Namun ini sudah berada di atas MA 5, candlesticknya hijau terus nih, kecil-kecil. Ini signal bagus, sebetulnya signal bagus untuk Pakuwon. Sebelumnya Pakuwon ini bergeraknya biasanya di atas 500 ya. Ini resistnya di 585. Kalau kita lihat 585, ini 530. Nah, terus ini ada support. Kemudian ini ada resist lagi terdekat di sini. Ya, 520. Ini mungkin nanti akan nyoba ngetes level psikologis 500 ya besok Jumat. Kalau 500 jebol arahnya ya ke 520. Potensinya ini sekitar 45% nih profitnya kalau Pakuwon. Dan kalau kita lihat secara MACD ini bagus karena ini udah golden cross, ini udah ada barnya satu, histogramnya positif atau naik tangga. Di sini udah selesai nih distribusinya. Ini kan distribusi nih. Biru ini kan lembah distribusi turun dan ini kelihatan turun juga dan ini sudah menunjukkan golden cross atau fase positif. Besok bisa dibuat pilihan untuk teman-teman day trading, scalping atau mungkin teman-teman yang berencana untuk swing di Pakuwon. Sekarang kita lihat bandarmologi Pakuwon. Kalau saya lihat ini di semua properti dari BSDE, dari Asri, CTRA, kemudian saya lihat Pakuwon ini aslinya akumulasi terus nih 1 minggu terakhir ya. Jadi motornya di sini ada AK, ada U, ada RX, ada BK, banyak dikuasai asing sih kalau saya lihat Pakuwon ini. Itu ya. Nah, terlihat volume antara top buyer dengan top seller itu masih kuat top buyer dan itu signal bagus atau signal positif. Oke ya. Itu untuk Pakuwon. Berikutnya Base ya. Base kayaknya belum tadi ya. Base. Base ini sebetulnya udah uptrend secara short term, secara jangka pendek udah uptrend karena ini udah di atas MA 20 daily, ini udah golden cross dan ini dia kepentok resist saja sih makanya turun. Nah, ini resistnya di sini 129. Pas kan 129 dia turun. Ya. Terus kemungkinan besok akan masih potensi koreksi di 122. Paling nggak teman-teman kalau mau buy on weakness di base, saran saya di dekat 122 ini lumayan murah sih. Ini sudah aman buat kita scalping atau day trading karena ini sudah akumulasi nih. Histogramnya udah akumulasi, jadi udah aman. Itu untuk base, kemudian kita lihat bandarmologinya base. Base ini sebetulnya
murah ya, karena PBV-nya 0,3. Walaupun kalau dilihat pernya masih 31 kali. Nah, tapi dilihat dari PBV-nya juga positif nih 0,3. Nah, kalau dari Broksumnya kayaknya nih kantor kita yang akumulasi nih JP. Jadi investor dari kantor kita banyak yang akumulasi BES di sini. Totalnya 171 lot, dia jualan 76.000 lot. Jadi masih ada sisa 100.000 lot yang dipegang di Mira Aset. Nah, kemudian ada AK, ada BK sedikit sih di sini. Oke ya. Nah, ini aslinya akumulasi dikit. Oke, BES juga bagus. BES sama Pakuan ini bagus. BSDE juga bagus. Ya, Asri mungkin wait aja dulu. Berikutnya yang terakhir adalah ADCP. Ya, saya yakin pasti di sini teman-teman semua yang melihat video ini atau mendengar video ini pasti banyak sekali yang nyangkut saham ADCP. Karena saham ADCP ini ya pada saat IPO sempat ramai ya di sini. Nah, ini kalau saya lihat secara grafik sudah selesai ya downtrendnya. Cuman dia masih sideways di bawah, dan itu wajar sih. Saham yang turun tajam nggak mungkin langsung nekuk tajam ke atas lagi. Jadi pasti dia ada sideways-nya dulu, bentuk pijakan dulu seperti itu. Dan di sini kalau saya lihat support kuatnya di 72 ya. Dia masih konsolidasi area 7778 di sini sih. Nah, untuk eh, tolak ukur dia nanti uptrend atau enggak, kalau dia bisa breakout di sini ya, 89 ini. Iya benar 89. Kalau si ADCP ini bisa breakout di atas 89 atau 90 ke atas, ya potensinya ke 100 bahkan ke 135 di harga IPO-nya lagi gitu. Itu ya. Itu untuk ADCP. Kemudian kalau saya lihat sih ini sideways ya. Kalau teman-teman mau swing, jangan dulu deh, jangan dulu karena belum ada signalnya. Kalau mau scalping, kalau belum punya barang, agak susah. Paling satu tick aja bisa buang gitu ya. Jadi mending wait and see dulu. Kalau yang sudah punya atau nyangkut, saran saya mungkin sebetulnya ini adalah momentum kita untuk average karena downtrendnya udah selesai. Cuman agak spekulatif sih kalau kita average di posisi sekarang gitu. Ya buat teman-teman yang mungkin yang nyangkut dan ada dana dingin aja. Kalau semisal nggak ada dana dingin, mending nggak usah di average aja. Nunggu dia breakout di 89, baru nanti kita average. Karena kalau dia udah breakout, biasanya trennya udah mulai uptrend. Kayak gitu sih. Oke, itu untuk ADCP dan itu sudah saya review semua ya. Saham-saham yang saya analisis malam ini dan semoga saham-saham yang saya analisis hari ini bermanfaat buat teman-teman dan jangan karena teman-teman nonton video ini teman-teman jadi melakukan pembelian ya. Jadi di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk melakukan pembelian maupun penjualan. Di sini saya hanya memberikan sebuah analisis yang mungkin teman-teman punya saham-saham yang sudah saya analisis dan sebagai pertimbangan teman-teman dalam investasi atau trading. Dan apabila teman-teman semua belum memiliki akun di Mira Aset, saya siap bantu. Apabila teman-teman kesulitan untuk registrasi, di bawah ini akan saya taruh link deskripsi cara registrasi online opening account di Mira Aset. Nah, apabila teman-teman suka dengan video ini, saya minta tolong bantu subscribe, like, komen, dan share ya. Oke ya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga cuan selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.